Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Cijantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Shalom saudara, selamat Hari Natal. Pada hari ini kita bersama-sama datang ke gereja malam Natal 24 Desember bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman semua hadir dalam hangatnya dan indahnya malam Natal dengan drama yang indah di mana kita harus menghargai kasih Tuhan. Kenapa kita harus menghargai kasih Tuhan? Dan pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang singkat, dan saya berharap kita semua fokus. Meskipun saya tidak dapat berada bersama dengan saudara pada malam hari ini, tetapi saya percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita semua. Matius 2 ayat 9-11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, betapa indahnya kisah Natal. Kita mengingat akan Tuhan Yesus, lalu raja-raja orang Majus datang mempersembahkan emas, kemenyan, mur. Lalu kita melihat budaya yang terjadi di dunia saat ini. Kita melihat pohon Natal yang indah. Lalu keluarga berkumpul, ada yang tukar kado, mengucapkan selamat Natal, semua seperti sempurna. Tetapi saya harus bercerita sedikit kepada saudara latar belakang daripada gereja ini. Keluarga yang sempurna terlihatnya, ternyata di belakangnya tidak terlalu sempurna. Saya mengembalakan gereja ini bersama dengan istri, dan juga kami ada seorang putri bernama Joy. Nah, awal dari pengembalaan ini dimulai daripada Tante Beta, yaitu tante dari kita. Dia memperjuangkan gereja ini dari sejak mudanya. Lalu gereja ini mulai terbentuk. Lalu dia terkena sakit yang cukup parah, dan akhirnya dirawat dan meninggal. Dalam waktu meninggal, ATM-nya hanya sisa berapa juta, 2 juta atau 3 juta rupiah. It's imperfect life. Dia tidak menikah. Lalu tidak lama kemudian dilanjutkan oleh kakaknya, Pendeta Nelly Gunawan. Dan 2 tahun kemudian Tuhan memanggil, sudah usia, terkena penyakit ginjal. Dan kita sebagai anak-anak, ya Tuhan, baru 2 tahun. Lalu 2 tahun kemudian Mama meninggal. Apa ini? Apa gunanya melayani Tuhan? Kedukaan demi kedukaan terjadi. Lalu kita berjalan mulai mengembalakan gereja dari 2012. Adik kami terkena stroke. Dan kita semua down. Saudara tahu, hari ini kita bisa berkata, beruntung kita bisa merayakan Natal. Karena kita tahu kadang-kadang kita melewati juga hari-hari yang gelap. Nah, saudara-saudara semua sekalian, saya berasal dari sebuah keluarga yang melayani Tuhan. Ayah saya tidak mengembalakan, tapi dia seorang penginjil. Dia bergumul tentang masalah keuangannya dalam masa hidupnya. Dan waktu dia sedang bergumul, dia melayani Tuhan ke China untuk pelayanan misi pada waktu itu 20 tahun yang lalu. China masih belum terbuka. Dan tiba-tiba meninggal kena serangan jantung. Penuh dengan cerita-cerita akan seperti itu. Nah, keluarga yang tidak perfect ini adalah keluarga kami. Bagaimana dengan keluarga saudara? Are you perfect? Atau saudara lihat, wah luar biasa, Natal yang luar biasa. Hari ini,
Saya mau membahas satu cerita dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Tuhan Yesus. Dituliskan Matius 1 ayat 1 sampai 17. Yesus anak Daud, anak Abraham. Abraham punya Ishak, Ishak punya Yakub, Yakub Yehuda, dan seterusnya sampai kepada pembuangan bangsa Israel, lalu terus lagi sampai kepada, ini ditulis kepada Zerubabel, dibangun kembali bait Allah, lalu punya anak, terus sampai kepada Yakub, lalu sampai kepada Yesus. Dikatakan sampai kepada Kristus. Kalau saudara lihat, Natal itu kita sering mengartikan kata Natal itu kata Advent. Advent itu artinya apa? Advent itu artinya Tuhan datang. The coming of God. Kedatangan Tuhan. Nah, kalau saudara lihat dia datang lewat mana? Maka kita lihat silsilah Tuhan Yesus, Matius 1 ayat 1 sampai 17. Dan waktu saya melihat silsilah Tuhan Yesus, saya merenungkan firman ini, air mata saya mengalir. Karena Tuhan Yesus datang lewat silsilah banyak nama keluarga yang tidak sempurna. Daud, seorang raja, tapi sempat berselingkuh. Punya anak di luar nikah, namanya Salomo, ditulis di sini. Salomo itu anak dari hasil perselingkuhan, dan seluruh bangsa mengatakan dia anak dari hasil perselingkuhan, anak yang tidak baik. Tetapi tercatat di dalam silsilah Tuhan Yesus. Ada Ruth, seorang janda, seorang buangan, makan dari bekas sisanya orang. Tertulis di dalam silsilah Tuhan Yesus. Saudara pernah cerita Yakub yang tertulis dalam silsilah Tuhan Yesus? Jacob has 11 kids, 11 anak. 10 anak sebel. 10 anak sebel sama anak yang ke-11. Namanya Yusuf. Karena Yusuf paling dimanja. Lalu mereka membohongi bapaknya. Sang Yusuf ini dijual sebagai budak. Lalu jubahnya dicampur sama darah. Dikasih kepada Yakub. Dan mereka membohongi bapaknya sendiri bahwa adiknya yang ke-11 sudah dimakan oleh serigala. Dan dalam keluarga Yakub ini, saudara tahu kebohongan ini bertahan berapa lama? 22 tahun. Keluarga yang saling membohongi satu sama lain. But yet, tetapi Tuhan datang lewat keluarga itu. Dia melewati semua kisah-kisah yang begitu tidak sempurna. Tapi pada ending daripada 22 tahun kisah Yusuf, Kejadian 50 ayat 20, pada saat itu ke-10 saudaranya datang ke Mesir bertemu Yusuf. Yusuf sudah jadi seorang raja. Dan bagi Yusuf itu sangat mudah untuk membalas akan kejahatan saudara-saudaranya. Di situ mereka berkata, "Tolong, jangan engkau balaskan dendammu kepada kami." Dan Yusuf berkata, Kejadian 50 ayat 20, kita lihat ayat ini. Dikatakan, "Apakah kamu kira aku adalah hakim yang dapat menghukum kamu?" kata Yusuf. Padahal dia punya kekuatan seperti itu. Dan Yusuf berkata ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Saya ulangin lagi ini buat saudara. Memang mungkin engkau tidak sempurna, berasa semua buruk. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Di hari Natal ini, poin yang pertama, saya mau berbicara pada orang yang real saja, saudara. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan, saudara boleh berkata, meskipun buruk, Allah masih merencanakannya untuk kebaikanku. Mari saudara katakan bersama-sama dengan saya, Allah masih merencanakannya untuk kebaikan bagiku. He plans good for me. Dia membuat sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang indah. Pada malam hari ini,
Saya katakan, saya tulis di sini, apapun yang menghancurkan kehidupan dan keluarga saudara, Tuhan bisa memakainya untuk kebaikan yang paling indah. Ingat, Tuhan pasti mampu membuat Anda melewatinya. Saya ulangi lagi, nanti bisa dicatat di bawah sini. Apapun yang menghancurkan saudara, Tuhan bisa memakainya untuk menjadi kebaikan yang paling indah. Saudara ingat, maaf saudara. Saudara ingat Yakub, kisah Yakub. Yakub itu lari ke sana kemari, tipu sini, tipu sana. Ya, saudara ingat dia tipu bapaknya, tipu kakaknya, lalu dia lari ke Laban, sampai Laban juga tipu-tipu sedikit. Dia datang kepada orang yang seperti itu. Kita melihat silsilah pohon keluarga daripada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan datang kepada orang yang tidak sempurna. Advent, Tuhan datang kepada orang yang tidak sempurna. Bahkan terakhir, Tuhan Yesus mati. Ada sebuah pohon yang paling dikutuk manusia. Pohon itu, kayunya namanya salib. Tetapi dia naik di sana dan menjadikan semua yang buruk menjadi semua yang baik. Poin pertama pada malam hari ini. Malam hari ini, Anda dapat berharap kembali. Anda dapat mengangkat iman Anda. I want to hope once again, Lord. Dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami yang tidak sempurna. Aku mau berharap sekali lagi. Tadi waktu saya ada di jalan, saya lihat sebuah bantal dan saya beli. Saya mau berharap sekali lagi di malam Natal ini. Kita akan sambung di poin yang kedua. Saudara, kita dapat berharap lagi kepada Tuhan. Ada satu pribadi yang saya mau saudara pelajari sama-sama pada malam hari ini. Di dalam silsilah Tuhan Yesus, ada seorang wanita bernama Rahab. Yosua 2 ayat 1 ditulis, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, kata pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Jadi saya ceritakan pada saudara, Yosua mau memasuki tanah perjanjian bersama kelompok orang Israel yang kurang lebih 1 juta orang. Lalu saat mereka mau masuk ke tanah Yeriko itu, mereka mengirimkan 2 mata-mata untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kota itu. Sehingga mereka naik ke atas temboknya dan mengawasi, dan mereka mengirim 2 orang pengintai. Nah, waktu sampai kepada tembok itu, mereka tinggal, di sini ditulis Yosua 2 ayat 1, dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Pak, perempuan sundal, seorang pelacur, Pak, ditulis dalam silsilah keluarga Tuhan Yesus. Seorang yang tidak mengenal namanya kesetiaan. Seorang yang tidak mengenal arti integritas. So, ada gereja tahun ini tahun integritas ya. Ditulis Rahab, seorang wanita yang tidak punya integritas. Jesus came for that woman. Ada ditulis. Nah, saya mau kita membahas lebih dalam. Lalu mereka datang kepada Rahab, dan Rahab menyembunyikan mereka. Lalu pada waktu mereka pulang, maka Rahab berkata kepada 2 pengintai ini, tolong, jangan sampai saya mati juga, karena kami mendengar kabar tentang bangsa Israel sangat mengerikan. Tolong selamatkan saya. Dan perkataan daripada para pengintai ini luar biasa. Yosua 2 ayat 18 dituliskan, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Ya, jadi dia dikatakan oleh pengintai ini, kalau kamu mau selamat rumah ini, kamu harus gantungkan seutas tali ditulis dari benang kirmisi, the line of scarlet thread, tali benang kirmisi, diikat pada rumah itu.
Sehingga pada waktu datang mereka menyerang kepada Yeriko, maka keluarga ini akan selamat. Dan dikatakan oleh mereka kepada Rahab, ayahmu, ibumu, saudara-saudaramu, keluargamu kumpulkan di rumah itu. Semuanya akan selamat. Apa ini maksudnya? Saya jarang membahas ini, dan ditulis tali benang kermisi itu seperti ini. Warnanya merah. A scarlet thread. Warnanya merah, gantung di rumah. Saudara tahu, bagus juga kalau kita gantung ini di jendela rumah di Natal. This line dikatakan satu tali, satu tarikan tali, dan ditulis benang kirmisi. Jadi artinya tipis. Saudara tahu bahasa Ibraninya tali, benang kirmisi, ditulis tali itu tikva. Kata tikva itu artinya hope atau harapan. Waktu dia gantung di rumahnya yang sundal itu, hope itu tipis, hampir gak kelihatan orang. Mungkin engkau sendiri sudah gak bisa membedakan hope, harap, atau pasrah. But keep on, put it. Tetap taruh. Di rumahmu masih ada satu benang berwarna merah untuk berharap engkau selamat. Dan mereka dituliskan semua, mereka semua selamat. Saya mau saudara baca Ibrani 6 ayat 19. Dituliskan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai di belakang tabir. Dan dilanjutkan ayat ini dikatakan, waktu harapan ini engkau lemparkan kepada bait Allah, di dalam sana ada imam besar yang menangkap harapan itu. Ada satu imam besar yang masih tangkap harapan itu. Nah, saya mau cerita tentang tali benang kermisi ini. Tali benang kermisi ini tipis. Harapan itu kadang tipis. Ini gimana ya ceritanya? Rahab selamat. Tali ya, ini benang turun ke bawah. Rahab selamat. Lalu dia menikah dengan seorang Israel. Dia menikah, dia punya anak. Namanya Obed. Obed punya anak. Namanya Isai. Isai punya anak. Namanya Daud. Daud menjadi Raja Daud yang paling terkenal di seluruh kisah orang Israel. Raja Daud menjadi nenek kakek moyang daripada Tuhan Yesus. Cerita garis ini mengubah kisah seorang perempuan sundal menjadi keturunan bangsawan, saudara. Nah, yang menarik, kenapa saya cerita the scarlet thread atau kisah benang kirmisi ini. Kitab Yesaya tulis berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, maka Tuhan dapat membuatnya putih seperti salju. Betul ya? Dan saudara tahu, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sebelum dia mati, dikatakan para prajurit Roma mengambil jubahnya, lalu memakaikan dia sebuah jubah yang menurut kitab Yohanes dan Lukas, jubah itu berwarna ungu. Ini ingat baik-baik ya, ungu. Tetapi kalau saudara baca Matius 27 ayat 28, ditulis mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Nah, saudara baca ini ayatnya di sini. Kata ungu di sini, di dalam kitab Matius, ada bahasa Inggrisnya, Matthew 27 verse 28. They strip him and put a scarlet robe on him. A scarlet robe on him. Jadi dia bukan ungu ternyata. Warnanya merah. Seperti benang yang ditulis.
di dalam kisah Rahab. Kenapa disebut ungu oleh Yohanes dan Lukas? Karena dia bercampur dengan darah merah, jadi kelihatan seperti ungu. Jadi tali kermisi itu, saudara masih bisa taruh harapan saudara kepada Tuhan Yesus. Saudara masih bisa taruh harapan saudara pada Tuhan Yesus. Saya percaya firman malam hari ini cukup buat kita. Dan mari kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami menaruh harapan kami sekali lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Dan apabila ada iman kami yang mulai gugur pada malam hari ini, buat saudara sekalian yang membutuhkan Tuhan Yesus, saudara boleh angkat tangan saudara. Saudara boleh angkat tangan saudara dan berkata, Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau kembali sebagai juru selamatku pada malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan pada malam hari ini Tuhan, seperti Rahab, atas nama keluarga kami mengangkat harapan kami pada keluarga kami yang tidak sempurna ini. Sekali lagi kami mau berharap, selamatkan kami Tuhan Yesus. Kami dan seluruh isi keluarga kami. Buat kami, istri, anak-anak, anak cucu kami, bahkan orang tua kami, saudara kami. Tolong satu rumah kami diselamatkan dan kami taruh tali benang kirmisi ini, supaya Tuhan yang pegang di ujung satunya. Dan kami percaya malam Natal ini kami menerima kabar baik dari Tuhan. Kami menerima kasih termulia daripada Tuhan. Kasih yang mahal harganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua pada malam Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba lepaskan berkat Natal ini kepada kita semua. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus berkati saya.